Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam teman-teman bicara itu mudah. Gimana hari Selasanya teman-teman di tanggal 3 Desember 2027? 27? 24. Jangan terlalu buru-buru. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru dan sudah menghitung 27 hari ke depan. Hari ini gue mau sharing materi yang gue suka banget untuk nemenin perjalanan pulang lo dari tempat kantor, dari pabrik, dari perusahaan, dari dimanapun lo berada, lagi kena macet, lagi di LRT, di MRT, di mobil, di motor, dan segala macam. Hati-hati ya. Hari ini gue mau sharing, gimana sih kok rasanya sulit sekali ya mau bisa public speaking. Rasanya ketika ada momen, ada banyak orang, kemudian lu diminta apakah ada pertanyaan, terus kok susah sekali ya untuk lu bisa bertanya. Hari ini spesial untuk nemenin teman-teman semua di hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Gue mau sharing ilmu mengenai gimana public speaking yang mudah sehingga lu bisa tampil di mana aja, lu bisa sharing apa saja, lu bisa berbagi apa saja, dan yang paling seru adalah lu jadi bisa ngonten dimanapun lu berada. Untuk yang belum pernah lihat gue secara live streaming, untuk yang belum pernah ketemu gue secara langsung tatap muka, lu bisa cek di kolom bio-nya. Di sana lu bisa wawa untuk nanya-nanya gimana cara mendatangkan bicara itu mudah ke daerah lo, gimana cara mendatangkan bicara itu mudah ke perusahaan lo, atau gimana cara mendatangkan bicara itu mudah ke tempat yang ingin lo inginkan. Ya, panggil gue Ikrar selama gue sesi berbagi dan tanya jawab. Silahkan kalau lo mau nanya soal public speaking. Namun kalau gue belum jawab, sabar karena gue mau menyelesaikan dulu materinya. Oke? Jadi teman-teman begini, gue barusan ngadain Kopdar, sekali lagi kumpulan anak-anak sales yang gue undang untuk belajar sama-sama, dan di sana ada berbagai macam pembicara yang latar belakangnya luar biasa, keren-keren semua. Gue baru ngadain semalam. Sekali lagi, selama gue bicara, kalau lo dengerin gue sampai keluarin filler, gue ulang ya, kalau lo sampai dengerin gue filler sekali aja, gue filler, yaitu gue pakai mungkin apa itu, apa namanya, silahkan lo tulis GoPay lo mau duit berapa biar gue transfer. Jadi stay tune agar teman-teman bisa merasakan gimana ya kok bisa bicara dari tadi nggak pakai persiapan, nggak pakai teks, nggak ada filler sama sekali. Jadi gue mau cerita. Semalam kita baru selesai gelaran kumpulan anak-anak sales se-Jabodetabek. Mereka semua datang dari berbagai industri, kumpul di Cilandak Town Square untuk mendengarkan, untuk belajar ilmu dari para pembicara yang luar biasa jam terbangnya. Di sana ada sahabat saya Pak Robert Chow, ada sahabat saya David Maksud, ada sahabat saya Martin Terpilowski, kemudian ada Mas Arif dan Mas yang sore bagus banget, Bang Pakpahan. Dia waktu abis ngajar nyanyi bagus banget suaranya. Bukan itu esensinya adalah gimana sih gue memperhatikan ketika pembicara menggelar sesi tanya jawab. Terus gue memperhatikan banyak banget orang-orang yang takut untuk ngomong. Gue ulang ya, takut untuk ngomong. Ini lebih dahsyat lagi nih. Jadi ada forum, orangnya banyak, orangnya penuh, ketika ada sesi tanya jawab. Jadi gue gelar tuh sesi tanya jawab, semua pembicara ada di depan semua, dan mereka takut untuk rebutan nanya. Sini, biar gue spill gimana sih resepnya untuk teman-teman agar bisa kalau ada kerumunan, kalau ada sesuatu orang-orang banyak, agar Anda bisa stand out tampil dan bertanya tanpa perlu memikirkan yang Anda rasakan. Untuk teman-teman yang sudah pernah bertemu saya, semoga Anda selalu sehat di tahun menjelang 2024 berakhir. Dan sekali lagi, yuk appreciate akun ini, karena hanya akun ini yang ngajarin real caranya public speaking, nggak pakai basa-basi, apalagi nggak pakai teori-teorian. Selama gue ngajar, silahkan kalau lo dengerin gue ngomong filler sekali saja, sekali ya, silahkan lo tulis berapa yang gue harus transfer ke GoPay lo. Oke? Jadi kita akan run out
Materi malam ini, gimana caranya Anda bisa ngomong langsung dadakan di tengah banyak orang. Gue spill beberapa hal yang gue amatin dan gue spill beberapa tips yang bisa saja berguna bagi teman-teman. Agar teman-teman ketika nanti tampil di depan banyak orang, ketika ntar teman-teman tampil di depan ribuan atau ratusan orang, terus teman-teman gak perlu celinguk kanan, celinguk kiri, lihat bawah, lihat atas, tapi teman-teman berani langsung tampil. Tips yang pertama, catat ya, kalau ada sesi tanya jawab, atau ketika lo dimintakan pendapat, yang pertama adalah langsung kirim sinyal ke otak belakang kita. Gue ulang ya, langsung kirimkan sinyal ke otak belakang kita kalau lo akan bertanya hal yang keren, lo akan jawab hal yang keren, dan itu gak menyusahkan hidup lo. Gue ulang ya, kenapa gue gak pernah mikirin orang lain ketika mau ngomong dan mau tanya. Gue ulang ya, tips yang pertama adalah ketika ada sesi tanya jawab, ketika lo diminta tampil untuk ngomong langsung, maka segera kirim pesan ke otak lo bahwa gue akan bertanya hal yang keren menurut gue dan gue akan memberikan pendapat yang keren menurut gue. Pertanyaannya, kenapa wajib lo lakukan itu pertama kali? Yang tahu jawabannya, tolong lo tulis di komen sebelum gue kasih tahu alasannya. Jadi tips yang pertama adalah ketika ada sesi tanya jawab, ketika diminta untuk memberikan pendapat di muka umum, kenapa penting Anda harus menyampaikan pesan yang positif ke otak Anda? Contohnya, gue akan nanya pertanyaan yang keren menurut gue. Gue akan jawab dan menyatakan pendapat gue yang paling keren menurut gue. Menurut teman-teman gimana? Kenapa fokus senternya harus ke kita, bukan ke orang lain? Gue tungguin jawaban-jawaban lo. Tulis aja di kolom komentar. Gue pengen liatin bagaimana cara perspektif lo melihat. Jangan-jangan lo juga ngalamin hal yang sama. Jangan-jangan ini relate sama lo. Ketika di muka umum, ketika di banyak orang, ada sesi tanya jawab, atau lo dimintakan pendapat, lo langsung blank spot, langsung lo nervous segala macam. Tulis pendapat lo. Kenapa? Tips gue yang pertama harus isinya adalah, yuk gue akan menjawab pertanyaan lo dengan sekeren-kerennya, atau gue akan bertanya pertanyaan ke lo dengan sekeren-kerennya menurut gue, bukan menurut orang lain. Gue tunggu dulu kalau ada yang punya jawabannya, karena gue pengen ngecek gimana cara lo melihat keadaan seperti ini sebelum gue kasih tahu alasannya. Ada? Ternyata pada berpikir dengan keras dan pada relate, pada berpikir di kepalanya, kenapa ya gue juga ngalamin hal yang sama ya kalau di muka umum. Di sini ada jawaban, perlu kirim sugesti positif agar otak merespon positif yang dikeluarkan melalui kata-kata yang diucap. Benar itu benar. Makanya pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh saat kita mau ngomong, mau bertanya, kita mikirin orang lain. Kenapa penekanan gue adalah, lu harus pikirin diri lo. Kenapanya yang gue pengen tahu. Ada yang tahu gak alasannya kenapa? Sebelum gue kasih real jawabannya dan aplikasinya agar lo mudah. Jangan-jangan semuanya juga ngalamin ya. Ketika ada sesi tanya jawab, lo lebih baik nunduk, celingak kiri kanan, pura-pura nulis, pura-pura mainin handphone. Karena akan muncul minder dan takut salah. Terus berakhlak itu indah. Iya gimana urusannya, orang disuruh ngomong, masuk suruh jawab pertanyaan dikaitkan sama akhlak. Diri kita dalam kendali sedangkan orang lain luar kendali. Benar. Sabar. Ini gue suka nih. Ini jawabannya mikirnya mantep nih. Jadi gue ulang ya. Kenapa tips pertama kali adalah lu harus konsen kepada apa yang bagus menurut lo, bukan kata orang lain. Nih gue spill. Kita ketika di muka umum ada yang disebut dengan ketakutan terhadap orang lain. Gue ulang ya.
Kita ketika di muka umum itu ada yang disebut dengan ketakutan terhadap orang lain. Inilah yang menyebabkan kebanyakan dari kita itu nggak bisa ngomong. Jadi bukan soal pinter isi dan realisasinya, bukan. Tapi bisa ngomongnya dulu. Orang ngomongnya aja nggak bisa, gimana lu bisa tahu dia pinter dan nggak realisasinya? Ngomongnya aja dia nggak berani di muka umum. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya, ini realita nih. Jadi kalau lu lagi lihat ada kerumunan banyak orang, kemudian ada pembicaranya bilang, ada pertanyaan. Nggak sampai 50% dari seluruh forum yang ada di situ akan angkat tangannya. Bener nggak? Bener nggak? Terus yang paling parah adalah ketika dimintain pendapatnya. Ulang ya. Ketika dimintain pendapatnya. Ini pengalaman lagi nih. Less than 10% yang akan langsung ngomong. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan yang lain. Kita fokus dulu ke isu ini. Jadi teman-teman nanti gue kasih tahu caranya mengatasinya. Oke ya. Nih gue kasih lo tips yang simple banget. Gimana caranya lu bisa ngomong dadakan. Baik itu dadakan nanya atau dadakan memberi pendapat. Catat nih struktur yang sangat berharga. Sekali lagi yang belum pernah kenal dengan gue secara in person, gue adalah foundernya Bicara Itu Mudah yang kerjaannya ngajarin orang Indonesia bisa public speaking sehingga orang-orang jadi punya percaya diri, tampil di depan umum, pekerjaannya lancar, interviewnya lancar, kalau punya ide nggak cuma jago diketikan, tapi dia bisa mengekspresikan idenya dengan sangat mudah. Buat seluruh yang mau, yang pengen banget bisa, yang pengen banget kemampuan public speakingnya sama dengan kemampuan lu memberi komentar, silahkan lu bawa gue, DM gue untuk nanyain berapa rate-nya. Nih gue kasih spill-nya. Jadi gini, dalam ilmu public speaking, ketika lu dimintain pertanyaan atau lu dimintain pendapat dadakan, ada struktur yang bisa lu pakai, gampang strukturnya. Gue jamin ketika lu tahu struktur ini, maka nggak peduli lu mau umur berapa, mau sekolah di mana, pendidikan lo apa, kerjaan lo di mana, tapi struktur ini penting. Catat ya. Yang pertama, langsung mengacu kepada dulu. Mulai pada pusing. Apaan tuh masih kira dulu? Dulu tuh maksudnya gimana dulu? Contoh ya. Contoh deh. Sekarang lu boleh tanya gue apa aja contoh nih. Gue mau kasih tahu nih aplikasinya dari struktur ini. Jadi gue akan kasih contoh, tapi gue pengen lu nanya gue di kolom komentar apa pertanyaan lo. Jadi gue bisa kasih strukturnya. Jadi bukan jawaban yang benar ya, tapi strukturnya. Ingat-ingat ya. Jadi bukan jawaban yang benar, tapi penggunaan strukturnya. Contohnya. Yuk tanya gue apa aja bebas, sehingga gue bisa praktekkan strukturnya, sehingga lu ngerti ketika nanti lu ditanyain dadakan, atau ketika lu harus memberikan pertanyaan dadakan. Oke, pertanyaannya, apa motivasi saya mendirikan Bicara Itu Mudah? Nih lihat strukturnya, gue pakai nih. Dulu, gue melihat 1 dari 10 orang Indonesia kalau disuruh bicara nggak bisa. Dulu gue menyaksikan sendiri hanya 5% dari total populasi pekerja profesional yang berani menyatakan pendapatnya. Dulu gue melihat bahwa kemampuan bicara ini dihindari oleh banyak orang. Dulu banyak sekali faktanya yang mengatakan bahwa orang lebih baik diam daripada dia dibully, dikatain sok tahu, dikatain gitu aja nggak ngerti, dibego-begoin karena dia mau ngomong. Dulu gue sering banget lihat orang-orang yang pinter secara akademis dan ilmu serta keterampilan tapi nggak bisa ngomongnya. Udah mulai nih, tahu nih. Udah mulai kan, belajar kan? Dari struktur pertama ketika lo diminta ngomong dadakan, lo bisa pakai struktur dulu. Oke, udah lo catat ya. Dulu. Gue sambung nih ke struktur yang kedua. Makanya berilmu. Kalau lo berilmu, ngomongnya enak. Ngomongnya nggak ada blank spot.
dan wajah lo nggak terlihat bingung. Makanya malam ini gue sharing sama lo semua gimana ilmunya untuk bicara dadakan ketika lo ditanya, dimintain pendapat, atau dipaksa untuk nanya. Oke? Pertama ya, dulu. Sekarang gue masuk ke struktur yang kedua. Yaitu apa tuh struktur yang kedua? Yaitu sekarang. Enak kan? Karena strukturnya, jadi lu paham cara jawab dan ngomongnya. Ulang ya. Sekarang. Contohnya gimana nih? Contohnya. Coba lu tanyain gue sekarang bebas apa aja. Jadi gue mau sambungin antara dulu dan sekarang. Tanyain. Oke, menangani mental block. Perhatiin struktur gue. Gue pakai yang pertama dulu, gue akan lanjut kedua. Jadi kalau lu ketinggalan, salah lu sendiri. Dulu tidak pernah ada yang mengajari bahwa kalau kita tampil bicara di depan umum, itulah yang diperlukan untuk menyampaikan ide. Dulu kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas dari sekolah selalu diarahkan dengan jawablah dengan singkat. Dulu kita sering melihat dan mendengar mitos yang mengatakan diam itu emas. Dulu kita sering banget dicekokin dengan statement kalau sedikit bicara banyak bekerja. Sekarang gue mau berbagi sama lo semua. Ada dua solusinya untuk mengatasi seluruh kegelisahan orang bicara. Sekarang dalam dua metodologi ini bisa langsung Anda praktekkan. Sekarang kita mau sharing sama Anda semua poin pertama dan poin kedua. Sehingga teman-teman nggak lagi bisa mengalami nervous dan blank spot. Udah mulai nih? Udah mulai belajar belum? Coba, udah mulai tahu kan? Enaknya menguasai struktur ketika lo harus bicara dadakan, ketika harus menyatakan pendapat, ataupun ketika harus bertanya. Ulangi ya, jadi strukturnya gimana? Dulu, sekarang. Enak lah belajar sama gue, gak usah pakai teori-teorian. Gue kasih langsung aplikasinya. Sekarang, gue akan kasih lo struktur ketiga. Yaitu nanti. Baru nih gue mau kasih lo komplit. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa apresiasi akun ini, follow terus. Lo boleh tanya-tanya, Mas Ikrar gimana caranya mendatangkan Mas Ikrar ke kantor, gimana caranya mendatangkan Mas Ikrar ke Sulawesi, ke Manado, mau ke Irian, mau ke Sumatera. Selama udah deal, let's go fly. Gue ajarin lo semua di sana. Kasih gue pertanyaan lagi. Satu, gue akan praktekkan struktur yang ketiga yaitu nanti. Asik ya. Dulu, sekarang. Oh ini bagus banget, ini keren banget. Udah ada yang langsung ngerti. Ih keren loh mas, gitu mas caranya. Yuk ada pertanyaan. Gimana caranya memperbaiki artikulasi? Dulu tidak pernah ada satupun guru yang ngajarin kita untuk membuka mulut kita sesuai dengan vokal. Jadi powerful di kita sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan public speaking yang bisa membuat teman-teman bisa berartikulasi dengan baik. Sekarang ada dua metodologi yang bisa kita terapkan untuk memperlancar artikulasi. Sekarang metodologi pertama yang paling banget sering dipakai. Apa itu? Metodologi untuk mengolah rahang. Jadi sekarang, kalau Anda masih bermasalah di artikulasi, olahlah rahang Anda. Jangan pernah Anda takut, khawatir untuk membuka rahang Anda sehingga artikulasinya yang keluar jelas. Nantinya, Anda kalau bicara di depan orang sudah tidak lagi mengalami artikulasi buruk. Nantinya, semua yang nonton Anda live streaming, semua yang nonton Anda public speaking, langsung bisa mengerti apa yang menjadi topik pembahasan Anda. Yang merasa terbantu, boleh dong kasih komennya dengan struktur sederhana dulu, sekarang, nanti.
Jadi setiap kali Anda mau bicara dadakan, pakai struktur dulu, sekarang, nanti. See? Ini ngebantu banget. Semua orang kalau ditanya langsung, ditodong langsung, ada tipsnya yaitu kuasai struktur bicara. Karena orang itu bisa lancar ngomong karena ada strukturnya. Jadi kita nggak usah julid dulu apakah kontennya, apakah kualitas, dan nggak usah julid dulu, ngerti dulu strukturnya. Jadi struktur ini ngebantu banget untuk orang-orang yang nggak bisa bicara spontan, terus jadi bisa bicara. Minimal dia kalau ditanya orang, dia enggak blank spot, pelangak plongo, langsung bilang nggak tahu pak, nggak bisa pak, nggak tahu pak, nggak bisa pak. Senang kan? Lo hari Selasa malam dapat ilmu gratis dari seorang foundernya Bicara Itu Mudah yang sangat praktikal, enggak teoretikal, dan langsung bisa lo aplikasikan. Jadi ingat-ingat nih, kalau lo diminta untuk bicara dadakan, enggak pakai persiapan, jangan buru-buru, langsung Anda aplikasikan dulu, sekarang, nanti. Gue seneng banget sih malam ini gue bisa sharing karena gue baru rehat. Dan semalam sibuk banget, kita barusan ngumpulin seluruh sales dari seluruh Jakarta kumpul di Cilandak. Di sana gue menghadirkan beberapa CEO terkenal yang berbagi mengenai ilmu-ilmu sales, dan gue bisa tahu bottom line di sana yaitu ternyata banyak sekali para sales, frontliners, customer service yang nggak bisa ngomongnya lancar. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom-kolom komentar, Mas Ikrar kok bisa sih bicara dari tadi nggak ada fillernya, nggak ada filler. Itu yang belum tahu adalah kata-kata yang tidak berguna ya. Jadi sekali lagi saya contohkan sama teman-teman semua yang lagi nonton saya live malam ini. Kalau Anda mendengarkan saya keluar fillernya, jadi contoh filler tuh ya. 1, apa itu? 2, apa namanya? 3, apa? 4, mungkin. 5, sering kan lo dengar orang ngomong 6, nganu. 7, jujur. 8, gimana? 9, gitu. Nah, itu salah satu semua jenis filler. Jadi kalau ada yang tanya, Mas Ikrar gimana sih caranya ngilangin filler? Sungguh lo harus ada di kelas gue, serius. Lo gak bisa ngilangin filler hanya gara-gara gue kasih tahu tipsnya lewat live streaming. Sungguh. Kalau teman-teman belum ada dananya, belum ada kekuatan untuk bayar di kelas gue, carilah sponsor. Sponsor gimana Mas Ikrar? Kalau Anda lagi bekerja di perusahaan, mintalah perusahaan Anda bayarin in-house-nya saya untuk datang ke tempat Anda. Kalau Anda masih sebagai orang yang pacaran, mintalah sama pacar Anda hadiah ulang tahun dengan ngikutin Anda di kelasnya saya. Kalau Anda masih sama orang tua dan orang tuanya masih mampu, jadi Anda bisa meminta orang tua membiayai Anda. Atau kalau Anda lagi lihat ada akun-akun flexing yang suka mamerin kekayaan di sosial media, jangan minta uang sama mereka. Mintanya apa? Minta mereka bayarin kedatangan saya dan mereka yang bayar untuk Anda, komunitas Anda, daerah Anda. Karena sesungguhnya ilmu public speaking ini sangat berguna. Gue ulang ya, ilmu public speaking ini sangat berguna. Makanya gue gak heran untuk seluruh teman-teman yang hari ini lagi ngeliatin gue live streaming. Terima kasih banget. Dan sekali lagi, kalau lo sampai dengerin gue filler sekali aja, yuk gue pasti akan kasih lo GoPay. Itulah kualitas bicara. Untuk teman-teman yang mau tanya, sebentar lagi gue akan buka sesi tanya jawabnya. Namun ada beberapa hal yang gue gak bisa jawab karena itu semuanya bentuk latihan.
Kalau ditanya lagi apakah selama ini gue ngajar, yang belum pernah ketemu gue pasti nggak tahu. Gue udah ngajar 5 tahun, gue udah berbagi lebih dari 300 perusahaan. Lu bisa lihat websitenya di www.bicaraitumudah.com. Jadi lu bisa lihat di sana websitenya. Dan lu bisa lihat bio-bionya di sana, kelas-kelas apa aja yang gue punya. Dan sekali lagi ya, mendatangkan gue nggak murah karena ilmu gue sangat praktikal dan nggak ada sama sekali teorinya. Saking terkenalnya kalau udah diajarin dan dipegang sama Mas Ikrar dari Bicara Itu Mudah adalah lu akan trauma mengulangi kesalahan lo. Gue ulangin ya. Lu akan trauma mengulangi kesalahan lo. Oke? Jadi salah satu yang gue ajarin teman-teman pertama kali otomatis menghilangkan toxic, menghilangkan mindset yang salah. Kemudian gue ajarin teman-teman bagaimana Anda bisa punya struktur bicara. Terus gue akan langsung ajarin lo semua gimana dari mulai atas, dari mulai bawah, dari mulai cara tangan lo, mata lo, kemudian fillernya nggak boleh, kemudian ekspresinya, intonasinya, semuanya gue akan ajarin di kelas. Makanya ilmu public speaking itu lo nggak bisa belajar via sosial media. Kenapa? Karena nggak ada yang akan mengkoreksi lo ketika lo salah. Nggak ada yang akan membuat lo bener, karena yang namanya nulis di komentar itu beda banget dengan cara lo bicara. Beda banget. Kecuali situ orang kaya anak sultan, nggak penting belajar bicara public speaking, nggak penting serius. Kalau lo adalah orang kaya dan anak sultan, silahkan nggak usah bener bicara public speaking. Oke? Jadi malam ini gue udah sharing sama lo semua gimana rasanya teman-teman bisa public speaking dengan baik. Gimana tipsnya kalau Anda dimintain pertanyaan dadakan atau Anda diminta untuk kasih pendapat dadakan. Yaitu dengan menguasai strukturnya dulu, sekarang, nanti. Yuk, gue buka sesi tanya jawab buat lo semua. Kalau lo ada pertanyaan yang bisa gue jawab. Tapi kalau pertanyaan lo cuma bisa gue doain aja. Terus ingat-ingat ya, masih awal bulan. Semoga lo punya investasi yang bagus di tahun 2024. Semoga lo gak terlibat judol, lo gak terlibat pinjol. Semoga lo gak ada utang sana sini. Dan semoga hidup lo berkah di tahun 2025. Kalau yang belum pernah teman-teman untuk mengikuti kelas Bicara Itu Mudah, nabunglah. Karena kelas saya hanya berlangsung 1 kali doang seumur hidup. Dan rasanya Anda akan bisa jalankan seumur hidup. Jadi yuk gue buka sesi tanya jawab. Dan gue gak bisa ngulang dong tadi yang udah gue sampein. Nanti gue akan upload ini semua di sosial media. Jadi lo bisa putar ulang lagi gimana tadi gue mengaplikasikan struktur dulu, sekarang, nanti. Ada pertanyaan dari Andan Sob. Gimana Kak Ikrar cara ngilangin gemeteran saat bicara depan umum? Gemeteran itu adalah perintah otak belakang yang Anda katakan langsung sebelum Anda bicara. Gue ulang. Gemeteran adalah perintah Anda sendiri ke otak belakang sebelum Anda tampil bicara. Jadi gue ulang ya. 3 kali nih. Gemeteran adalah perintah yang langsung Anda kirimkan ke otak belakang Anda sebelum Anda tampil. Jadi gimana caranya untuk tidak usah menghilangkan gemeteran? Kan begitu. Caranya ya jangan kasih perintah yang salah ke otak belakangmu. Itu sesimpel itu. Contoh otak yang salah diberi perintah itu misalnya nih ya, mau tampil. Terus itu bilang gini, waduh, gue bakalan blank spot nih. Wah, gue bakalan nervous nih. Waduh, gue bakalan lupa nih. Ya, gue bakalan lewat nih. Jadi semua itu namanya perintah negatif ke otak belakang Anda. Itulah yang menyebabkan yang kejadian. Makanya nggak boleh. Jadi kalau Anda terbiasa sebelum tampil udah Harry, tahu Harry? Heboh sendiri, maka disanalah Anda yang nggak bisa melakukannya. Terus ada lagi nih, ada lagi pertanyaannya. Salah satu
gimana sih ngilangin nervous? Nervous itu temenannya sama gemeter ya. Nervous, gemeter, itu semuanya satu penyebabnya. Anda mengirimkan otak Anda salah pesannya. Makanya yang belum pernah ngerasain belajar beneran bicara public speaking depan umum, atau selama ini lu cuman dibohong-bohongin doang ngeliat VT-nya orang lain yang gak pernah ngajarin lo secara langsung di depan lo gak akan pernah ngerti implementasinya. Karena di dalam kelas gue itu gak ada yang namanya teori. Gak ada yang namanya teori. Jadi kalau mau lihat gimana model-model gue ngajarin, lu bisa lihat semua postingan-postingan di sosial media. Lu bisa lihat cara ngajarinnya langsung dikoreksi. Oke? Yuk, gue buka lagi pertanyaan kedua. Siapa yang mau tanya gimana caranya Mas Ikrar gue memperbaiki misalnya public speaking gue atau presentasi gue atau apa penyakit lo soal bicara. Jangan lupa nih, tetap berikan apresiasi terhadap akun ini. Kalau saya public speaking kata si Cancer, gue berdirinya gugup. Kalau duduk enggak ada hubungannya antara berdiri dengan duduk. Pernyataannya adalah selama ini Anda enggak pernah melatih untuk berdiri. Itu aja permasalahannya. Gue ulang ya. Bagaimana terus Mas Ikrar? Gimana caranya melatih gue agar gue duduk sama diri itu sama-sama percaya dirinya? Ya dilatih pada saat lu berdiri. Jadi setiap kali ada kesempatan tanya jawab, ada kesempatan untuk bicara, ada kesempatan untuk ngomong, jangan duduk. Gue ulang. Setiap kali lu ada kesempatan untuk bicara, presentasi, nanya, jangan duduk. Jadi kalau lu tiap-tiap terus lu ngomong lu gak duduk, lu akan terbiasa mentalnya antara duduk dan berdiri. Sesimpel itu. Itu kalau di kelas gue, bener-bener lu langsung datang di kelas gue, langsung lu maju berdiri. Dan bayangin lu berdiri di depan orang-orang yang gak lu kenal. Dan lu gak akan pernah bisa berhenti sampai gue nyatakan lu berhenti. Sedahsyat itu pelatihannya, emang makanya gak murah. Yuk, gue buka lagi pertanyaan ketiga. Oke, 5 menit di awal saya masih bisa kontrol. 5 menit. Ini lagi yang seru nih. Gue jawab ya pertanyaan ketiga. Saya itu bisa ngontrol Mas Ikrar. Ngomong 5 menit pertama. Habis itu 5 menit setelahnya saya gak bisa kontrol. Maksudnya lu gak bisa kontrol apa? Lu gak bisa kontrol diem lo. Atau lu gak bisa kontrol intonasi lo. Atau lo gak bisa kontrol kosakatanya, atau lo gak bisa kontrol speednya. Jadi yang mana yang gak bisa dikontrol? Makanya om, tante, kakak, adik semua, public speaking itu luas banget ilmunya. Luas, jangan lo anggap remeh. Gue bisa ngomong lancar, selancar-lancar ini, di samping ngerti ilmunya, gue praktekin tiap hari. Jadi bayangin ya, kalau Anda di dekat saya, misalnya nih gak sengaja nih kita ketemu nih, gue lagi duduk makan, lu di samping gue, terus lu liatin gue, kayaknya gue kenal nih sama mas yang sebelah ini, kayaknya dia foundernya Bicara Itu Mudah deh. Terus lu ngomong sama temen lu, ngomong lu pakai AE, ngomong lu pakai apa itu, apa namanya, mungkin langsung gue bawaannya pengen gue tegor. Ya, makanya gue tuh jarang banget punya temen makan siang. Karena kalau udah makan siang sama gue, ngobrolnya mesti perfect. Nggak boleh ada filler sama sekali yang keluar. Nggak boleh, oke? Pertanyaan keempat nih. Cara memperbaiki penyebutan kata supaya tidak belepotan. Lu tahu nggak sih? Public speaking itu hafalan. Gue ulang ya. Public speaking itu hafalan. Jadi gimana lah bisa hafal nyangkut di kosakata lu kalau lu gak pernah ngomong. Makanya jangan percaya lagi mitos hari ini. Ini gue yang nyatakan ya. Jadi lu boleh percaya boleh enggak. Lu jangan lagi percaya bilang diam itu emas. Sedikit bicara banyak bekerja. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau lu masih percaya ketiga kalimat yang gue sebutkan, maka lu adalah orang yang gak pernah bisa public speaking selamanya. Oke? Jadi kalau lu mau gak belepotan kak, ngomonglah sebanyak-banyaknya karena ngomong itu merekam kosakata. Gue ulang lagi.
ngomonglah sebanyak-banyaknya karena ngomong itu merekam kosakata. Jangan lupa subs akun, apresiasi, sebarin kepada kiri kanan lo bahwa ada orang Indonesia yang janjiin saat live streaming 1 juta loh, 1 juta satu orang kalau dia sampai keluar filler dan hanya dibicara itu mudah. Oke? Yuk, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima. Yang mau tanya silahkan tanya sebelum gua tutup kelas yang gak berbayar malam ini. Enak kan? Jadi pertanyaannya silahkan. Kelima terakhir ya. Pelaksanaannya gue akan jawab. Kalau gak bisa gue doain aja. Tapi saya introvert. Ini aja deh gue jadiin pertanyaan. Gak ada istilah orang introvert dalam public speaking. Gue ulang ya. Gak ada istilah orang introvert dalam public speaking. Yang ada adalah orang males yang gak pernah mau belajar dan gak pernah punya mentor public speaking. Kalau lu pada lihat teman-teman yang pada live di sosial media sebelah, 90% murid-muridnya dari bicara itu mudah. Yang selalu datang di awal kelas, dia selalu ngomong dia introvert. Nggak ada yang namanya introvert dalam dunia public speaking. Yang ada adalah Anda sangat malas untuk bisa dan mau investasi belajar buat diri sendiri. Anda sangat tidak mau investasi belajar bisa public speaking untuk diri sendiri. Oke? Jadi gue kasih tahu nih, biar mental lo kena. Bahwa public speaking itu bisa dipelajari dan tidak berlaku apakah introvert atau extrovert. Nggak ada kamusnya. Kalau lo udah kena sentuhan dari seorang foundernya bicara itu mudah, maka hidup lo akan berubah benar-benar menjadi orang yang berani bicara, berani menyatakan ekspresi. Lo ngerti mana yang boleh dan gak boleh selama public speaking. Lo ngerti gimana sharing, lo ngerti gimana mengeluarkan suara diafragma. Jadi untuk yang masih sering bilang bahwa public speaking lo adalah introvert, lo gak bisa, nangislah kalau mau ketemu gue. Siapin aja investasi lo, begitu lo udah siap, lo lihat postingan gue, keluar nih, jebret, postingannya Mas Ikrar, kapan kelasnya, lo gak usah mikir-mikir lagi karena ini investasi sekali seumur hidup lo. Agar lu bisa public speaking dengan wow. Oke? Itu ya sharing gue 30 menitan ini secara free buat lo semua. Dan semoga banget ilmu gue bisa membantu permasalahan hidup lo yang paling basic. Yaitu lu gak bisa bicara di depan umum. Dan sekali lagi akun bicara itu mudah gak bisa serame dan sebesar ini kalau gak ada dukungan dari lo semua. Oke, jadi gue doakan lu punya keinginan yang kuat untuk bisa mendatangkan gue atau lu bisa ikut di kelas gue. Karena di kelas gue gak ada perwakilan untuk yang ngajar kecuali gue sendiri. Gak ada yang namanya associate trainer di kelas gue. Lu akan langsung dapat penanganan dari gue sendiri. Untuk teman-teman yang di luar pulau, silahkan Anda cari sponsor. Untuk teman-teman yang ada di mana-mana saja di luar Jabodetabek yang mau datangin gue, lo cari sponsor. Biolink gue ada nomornya, lo silahkan kontak di sana. Dan ingat sekali lagi kalau lo berharap bisa kayak gue, bisa public speaking kayak gue, dan gue akan senang banget untuk ngajarin lo. Oke? Dan jangan lupa selalu investasi buat diri lo sendiri dan selalu menghargai apa yang lo bisa. Salam dari Bicara Itu Mudah, yang susah manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.